Sama-sama kita satukan doa. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini ibadah kami Youth GBHMJ di 10 Oktober 2021. Berkati seluruh tim pelayan Tuhan yang tetap setia datang melayani. Baik dari multimedia, sound, kameramen, tim worship, singer, seluruh kami pengerja. Kami tetap mau setia datang melayani Tuhan. Seperti apapun kondisi dan keadaannya. Kami percaya lebih baik di rumah Tuhan satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Hamba juga serahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih menaruh hati untuk datang di tempat ini. Untuk mendengar firman, untuk menikmati setiap hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan. Jika engkau tidak keberatan. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan dari live streaming di channel YouTube GBHMJ. Angkat tangan saudara. Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Apapun sebentar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah isi hati Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Karena umat-Mu tidak butuh nasihat manusia, mereka butuh isi hati Tuhan. Yang membuat kekristenan kami bukan hanya sebatas agama. Kekristenan kami adalah pertumbuhan pengenalan di dalam Tuhan. Hamba doa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin. Setiap kata, setiap kalimatnya biarlah berasal daripada Allah. Hamba serahkan jemaat Tuhan yang hadir. Dari yang paling depan sampai paling belakang. Paling kanan sampai paling kiri diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya ada hal yang baik yang akan kami terima sore hari ini. Maka bekerjalah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih buat tim worship. Puji Tuhan. Shalom. Selamat datang di dalam rumah hadirat Tuhan. Rumah doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan di GBI HMJ. Senang sekali karena ini perdana saya ada di cabang yang baru Citra 2. Dan ini adalah ibadah youth dari GBI HMJ. Di mana ibadah ini ditayangkan juga secara streaming melalui channel YouTube GBI HMJ. Puji Tuhan. Nah karena ini disiarkan langsung. Jadi biasanya kalau kita streaming itu salah satu yang diperhatikan adalah visual. Makanya kalau di GBI HMJ kalau kita ibadah streaming atau online,
tidak pakai masker. Nah ini juga ruangan udah kosong, teman-teman worship semuanya udah selesai, kembali ke tempat mereka masing-masing dan saya akan buka masker. Oke. Karena kalau di Cibubur, saya pasti tetap pakai masker. Apalagi kapasitas ruangan tidak sebesar Citra 2. Jadi kalau di sini kan lebih besar. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa, Shalom. Wih, penuh sekali. Dahsyat dari yang sebelah paling kiri dari saya. Ya kan? Haleluya. Sampai yang paling kanan, Shalom. Dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube, Shalom, apa kabar? Senang sekali hari ini bisa dapat kesempatan untuk kembali dapat melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan. Khususnya dalam ibadah youth. Nah karena ibadah youth jadi biasanya dress code-nya juga lebih santai. Saya hari ini tetap menggunakan formal jas tapi tetap menggunakan kaos supaya lebih santai. Oke, hari ini saya mau bicara satu hal yang paling sederhana. Dari Keluaran pasal 33, 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mau ajak setiap rekan-rekan youth yang hadir di tempat ini. Sama-sama kita mau lihat Keluaran pasal 33, 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara yang gak bawa Alkitab, saudara bisa lihat aplikasi yang ada di Alkitab saudara. Saudara yang tidak ada aplikasi Alkitab, saudara bisa lihat layar yang akan muncul di monitor saudara. Dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan dari streaming di rumah, baik di perjalanan, saudara bisa lihat nanti akan muncul di layar saudara. Keluaran pasal 33, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Salah satu bagian dikisahkan di sana Musa meminta Tuhan tetap menyertai langkah-langkahnya. Keluaran 33. Saya mau ajak setiap kita baca bergantian, saya ayat 12, lalu seluruh yang hadir di dalam ruangan ini ayat 13. Lalu ayat 14 saya, 15 jemaat-jemaat Tuhan dan ayat 17 akan kita akhiri bersama-sama. Keluaran pasal 33, 12 sampai 17. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Sama-sama youth di sini katakan, Tuhan mengenal nama saya. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, 1, 2, ya apa? Baca. Ayo seluruhnya dari sebelah paling kiri sampai paling kanan baca. 1, 2, iya apa? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, lanjut sehingga supaya apa? Aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu, lanjut. Ayat yang ke-14, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, 1, 2, iya apa? Berkatalah Musa kepadanya, apa kata Musa? Ayat yang saudara baca adalah salah satu ayat yang cukup jadi favorit. Karena itu ayat ini pernah menjadi sebuah pujian. Kalau saudara baca, Musa bilang sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau saudara tahu pujiannya, kalimatnya begini. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Nah, lagu itu liriknya diambil dari ayat yang tadi kita baca. Perhatikan ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17 bersama, 1, 2, ya. Apa kata Alkitab? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, apa firman Tuhannya? Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Kita masuk ke dalam inti. Ayat yang kita baca adalah salah satu bentuk kesadaran Musa sebagai manusia bahwa kalau Tuhan tidak menyertai langkah-langkahnya, maka apapun yang ada di hadapan mereka akan sangat memberatkan. Musa menyadari bahwa umat yang dibawa bukanlah umat yang gagah perkasa. Umat Israel bukanlah bangsa yang biasa berperang. Mereka adalah mantan budak. For how long? Selama 400 tahun mereka dijajah di Mesir dan mereka kehilangan mental sebagai seorang pemenang.
Karena itu kalau Tuhan tidak menyertai langkah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian, maka sangat mustahil untuk mereka mencapai garis finish. Dan apa yang Musa katakan? Tuhan, tuntun kami dan berjalanlah di depan kami. Kalau kami nggak berjalan bersama dengan engkau, maka kami pasti akan gagal. Kami pasti akan kehilangan kesempatan untuk meraih janji dan kemenangan. Kondisi Musa adalah kondisi yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Siapa yang gak mau berhasil? Semua orang dalam berbagai bidang, dalam setiap kesempatan, dalam berbagai profesi, kita ingin yang the best gitu. Saudara sebagai pedagang pasti punya kerinduan. Saya ingin jadi pedagang yang sukses, diberkati, berhasil. Sebagai pekerja kantor, dalam karir, dalam jabatan, kita selalu rindu dipromosi, naik level, selalu diangkat jadi yang kepala bukan ekor. Tapi seringkali kenyataannya antara ekspektasi dengan realita tidak selalu sama. Berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan yang seringkali dalam hidupnya mempertanyakan, Tuhan, apa sih rancangan Tuhan dalam hidup saya? Kok saya gagal terus? Tuhan, apa sih yang Tuhan sebenarnya taruh dalam kehidupan saya? Kok saya melihat banyak pintu-pintu tertutup? Nah, Musa adalah penggambaran betapa sadarnya manusia bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi bersama Yesus kita akan lihat banyak perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, teman-teman terkasih, anak-anak youth GBHMJ, pernah dengar gak quote yang seringkali muncul di Instagram atau maybe di Twitter atau di TikTok? Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Pernah dengar gak istilah itu? Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam dunia tempat di mana kita hidup, ada satu fakta yang harus saudara ingat. Ada orang kerja sedikit, hasil banyak. Ada orang kerja sampai mau mati dari matahari terbit sampai matahari terbenam, nothing happen, gak punya apa-apa. Ada orang yang effortnya tuh gak seberapa banyak. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan tuh sangat kecil. Tapi income yang dia terima, untung atau laba yang dia dapat itu besarnya minta ampun. Tapi ada orang kerja dari bangun sampai dia mau tidur, tapi gak jadi apa-apa. Nah, Alkitab sebenarnya sudah katakan sejak ribuan tahun yang lalu dalam Mazmur. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar, duduk sampai larut malam. Makan roti dari hasil kerja kerasmu. Karena sesungguhnya Allah memberikan semua itu kepada orang yang dikasihnya bahkan dalam kondisi tidur. Oh pendeta, berarti kita mesti tidur aja dong, gak perlu kerja. Salah besar. Yang Alkitab memaksud, orang mau kerja kayak gimana pun, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, dia akan jauh dari yang namanya berkat. Tapi orang walaupun dia mungkin gak lebih pintar dari orang lain, dia gak punya kemampuan seperti orang pada umumnya. Tapi selama Tuhan menyertai, kesuksesan, keberhasilan akan menjadi bagian dalam sejarah kehidupannya. Saya pernah tanya langsung, karena kan saya juga berpikir ya, saya kan udah setiap kita kan suka dengar kan kesaksian Bapak Gembala. Kalau beliau dulu dari Pulau Bangka, lalu dibawa sama kokonya merantau dan lain sebagainya, sampai hari ini sukses. Saya sempat ragu tadinya, masa sih? Karena gak semua orang punya kesempatan atau gak semua orang punya momen untuk jadi sukses, benar-benar sukses. Jadi saya tanya langsung, saya tanya gini, Pak Gembala, dulu tuh sesusah apa sih? Dulu waktu yang maksud Pak Gembala susah itu konotasinya sama gak dengan definisi saya susah, ya kan? Kan ada orang bilang susah belum tentu sama kayak kita. Susahnya keluarga kaya beda sama susahnya keluarga kita, ya kan? Saya tanya sama Pak Gembala langsung, Pak Gembala itu sebenarnya susahnya bener-bener susah gak sih? Dia mulai ketawa, dia bilang gini, lu tanya sama bini gua, lu tanya sama Bu Misu katanya. Kamu tanya sama Jeffrey situ, kamu tanya sama Johanna. Tanya sama mereka gimana susahnya dulu kita bener-bener bukan dari orang berada sampai hari ini diberkati. Nah apa yang menjadi kunci? Salah satu persoalannya adalah perkenanan. Makanya di 2021 ini salah satu tema besar yang diusung oleh gembala kita berkenan membawa mujizat. Kenapa berkenan membawa mujizat? Karena Allah adalah sumber segala-galanya. Amsal bilang begini, berkat Tuhanlah yang membuat seseorang kaya, jerih payahmu tidak menambahinya. Tapi persoalannya dalam hidup kita, yang hilang justru perkenanan itu. Makanya gak heran ada banyak orang Kristen, mereka doa, mereka baca firman, mereka ikut dalam ibadah-ibadah, mereka kelihatannya sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan.
Tapi kenapa mereka nggak pernah lihat mujizat, nggak pernah ada jawaban atas doa-doa mereka? Nah, salah satu persoalannya adalah perkenanan itu yang nggak ada. Karena Yesaya bilang begini, bukan tangan Allah kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinganya kurang tajam, namun yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Itulah sebabnya seringkali kita bilang begini, Pak, saya gereja sama jemaat itu loh. Kita sama-sama satu sesi, kita sama-sama ikut ibadah dari awal sampai akhir, kita sama-sama setia ikut Tuhan di GBHMJ. Kok perbedaannya terjadi ya pendeta? Kayaknya jemaat yang satu makin diberkati, kok saya gini-gini aja. Sometimes bukan Tuhan yang gak adil. Seringkali bukannya Tuhan gak sanggup berkati kita. Tapi pertanyaannya buat setiap kita sore hari ini, ada gak perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Karena itu tema khotbah saya hari ini adalah penghambat perkenanan. Mengapa perkenanan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, sama-sama kita lihat Mazmur 58 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 85, 7 sampai dengan yang 8. Yang pegang Alkitab atau bisa lihat di layar, perhatikan jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat streaming. Inilah firman Tuhan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ayat yang ke-8, jemaat Tuhan sama-sama kita baca apa? Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Amin. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sama-sama bilang sama saya kebodohan. Kalau kita baca Alkitab ada satu fakta yang menarik. Siapapun orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan rancangan yang besar, mereka adalah orang-orang biasa. Daud tadinya orang biasa. Dia bahkan hanya seorang penggembala kambing domba. Tapi karena perkenanan Tuhan atas hidupnya, levelnya terus naik sampai akhirnya dia menjadi raja atas umat Israel yang Tuhan sudah pilih. Siapa lagi orang biasa? Daniel. Daniel tadinya cuma anak muda biasa. Dia adalah salah satu orang yang ikut dalam pembuangan ke negeri Babel. Sampai akhirnya Tuhan memberikan perkenanan atas Daniel. Dan kita catat, Daniel menjadi lebih pintar dari orang-orang sezamannya. Dan terus mujizat menyertai kehidupannya. Siapa lagi orang biasa? Petrus. Petrus tadinya hanya seorang nelayan. Dia biasa mencari nafkah di Danau Galilea. Sampai satu waktu Yesus berkata, today engkau bukan lagi seorang penjala ikan. Tapi engkau seorang penjala manusia. Dan kehidupannya berubah. Perkenanan itu penting loh. Perkenanan yang membuat hidup kita tadinya biasa-biasa aja menjadi spektakuler. Perkenanan yang membuat tadinya kayaknya nasib kita kok gitu aja. Tiba-tiba diangkat Tuhan terus naik. Saya ingat waktu saya selesai SMA. Saya ngerasa hidup saya tuh banyak gagal. Karena pertama saya dulu gak mau jadi pendeta. Rencana saya yang paling pertama itu saya mau jadi seorang desain grafis. Jadi waktu saya SMA, Tunas Jaka Sampurna. Saya udah punya pikiran, rencana atau goal setting saya. Setelah lulus saya mau ambil di UPH. Universitas Pelita Harapan. Mahal itu kan, makanya orang suka singkat jadi uang papa habis pokoknya. UPH. Saya ambil jurusan desain grafis dan saya melakukan pendaftaran. Saya daftar, pokoknya seperti biasa lah, mahasiswa biasa, nanti dikasih rinciannya dan sebagainya, lalu kita ikut tes. Semua tes saya bisa lakukan. Sampai kan saya ambil desain grafis harus bisa gambar dong ya kan. Dan salah satu talenta yang Tuhan kasih sama saya tuh jago gambar. Jadi dulu dari SMP, SMA kalau saya cari jajan tambahan, saya tuh gambarin tugas keseniannya siswa lain. Jadi nanti mereka pasti datang ke kelas saya, ya ibu mana? Gambarin ya. Saya bilang nanti traktir ya. Nah, saya pokoknya punya gambar bagus lah, udah banyak lah. Pokoknya ikut-ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi saya pikir saya harus kuliah sesuai dengan talent saya. Semua tes saya jalani lancar, gak ada masalah. Sampai akhirnya saya harus menyerahkan kertas pernyataan sehat dari dokter. Saya ingat betul saya di Villa Nusa Indah Bekasi. Saya datang ke dokter Frans Mema. I don't know mungkin dokter Frans Mema bisa nonton streaming ini. Beliau sampai sekarang masih ada. Jadi dites secara fisik, secara sederhana gitu semuanya sehat. Sampai pas dia mau tanda tangan surat, dia kasih saya buku tes buta warna. Lembar pertama saya gak akan pernah lupa angkanya 12. Kan tahu gak yang totol-totol berwarna itu? Ada angka ya kan? Nah itu lembar pertama saya lihat 12.
Angka yang kedua, lembar yang kedua itu saya masih lihat 54. Jadi saya bilang 54 dok, oh iya. Tapi masuk lembar ketiga, gak ada angka dokter. Ah, kamu jangan main-main. Iya gak ada angka dokter, bener gak ada? Bener ya Bi, gak ada. Gak ada dokter. Dokternya tanya, kamu ngambil jurusan apa? Desain grafis. Wah amsyong. Dia buka lembar ketiga, keempat, kelima. Dan saya gak ngelihat angka sama sekali. Dan dokternya baru bilang, kamu tak sadar gak selama ini? Kamu tuh buta warna. Masa sih? Saya sampai pejemin mata ya kan, sampai saya gini. Dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Emang gak lihat apa-apa. Jadi kan buta warna itu kan ada beberapa tipe. Jadi unsur mata kita, saya dan saudara tuh punya 3 unsur warna. RGB, red, blue, and green. Nah salah satu unsur mata saya tuh gak ada. Jadi saya ngelihat warna gak senormal orang lain. Dan salah satu syarat mutlak yang masuk desain grafis itu wajib tidak boleh buta warna. Jadi itu pertama udah gagal. Yang kedua, saya pikir saya mau masuk aja IKJ deh. Institut Kesenian Jakarta. Karena saya nggak suka administrasi, hukum, saya nggak suka akuntansi karena kebetulan saya anak IPS kan. Jadi saya nggak suka mata pelajaran itu mumet, udah sekian tahun belajar, saya pengennya yang santai. Jadi saya mau masuk IKJ, saya telepon untuk IKJ, masih ada nggak? Masih bisa Pak, gelombang ketiga katanya. Oke, syaratnya apa aja? Saya lengkapin semuanya, saya daftar ngelamar sendirian, naik motor. Motor smash, saya nggak akan lupa tuh, motor smash itu. Motor smash generasi pertama. Datang, antar, lalu diminta kan, mau instrumennya seperti apa? Oke. Ujian saya lalui sampai akhirnya praktek. Kan dites itu sama beberapa dosen. Ditanya instrumennya apa? Saya bilang gitar aja deh, gitar deh, gampang ya gitar. Udah. Saya pikir nanti dia akan minta main genre apa gitu kan, coba main apa yang kamu bisa. Gak ada. Dikasih partitur dong. Yang warna hitam bulat-bulat garis-garis itu. Saya bengong aja. Saya cuma bilang, Tuhan, biarlah hikmat marifat Tuhan menyertai sehingga aku bisa membaca partitur ini. Gak bisa. Mungkin malaikat bilang juga, gue juga kagak ngerti ya Bi itu apaan. Jadi gagal. Karena yang mau masuk sana, salah satu standar wajibnya, waktu angkatan saya itu wajib sudah bisa baca partitur. Akhirnya gagal. Saya ingat betul papa saya bilang begini, Yebi, kalau kamu gagal masuk itu, kamu apa gak mau manajemen, akuntansi, atau hukum lah kamu masuk. Saya bilang gak mau Pak. Yebi, papa tuh punya satu kerinduan. Papa rindu dari keluarga kita, itu ada seorang yang jadi hamba Tuhan. Muka gue udah beda. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Papa itu dulu pengen jadi hamba Tuhan. Tapi mungkin bukan panggilan Tuhan buat papa. Papa mau, kamu kan anak sulung. Papa ingin kamu mau melayani Tuhan. Saya gak akan pernah lupa dalam hati saya bilang begini. Najis ya kan, siapa? Gak ada keren-kerennya pendeta tuh gak ada. Buat saya tuh gak ada keren-kerennya. Dan kayaknya gimana gitu dengar kata pendeta pada waktu itu ya kan. Tapi papa saya tuh tetap ngotot. Dia ambil formulir salah satu sekolah teologi yang ada di Jakarta. Tempatnya di daerah Roksi, Jakarta Barat situ. Deket ke kampus Trisakti. Jadi diambil, saya ingat betul zaman itu tuh saya tuh botaknya pelontos. Botak pelontos, suka pakai baju jangkis, pakai celana jeans selalu robek-robek di bagian dengkul dan bawa selampe. Mirip tukang beca. Pokoknya bawa gituan, datang ujian teologi. Saya sengaja lambat-lambatin karena makan bakso kue tiaw dulu di depan kampus. Yang lain udah mulai, kenapa saya terlambat? Tujuannya satu, supaya saya gak lulus. Jadi waktu masuk, nah ini nih kayak gini nih, udah ada beberapa orang, mereka udah ujian kan. Yang lain itu pakai dasi, ada yang pakai jas model kayak begini. Nah cuma saya yang pakai kaos biasa, lalu pakai sandal jepit swallow warna biru, biru putih. Waktu masuk itu semua calon mahasiswa ngeliatnya segini, dari yang S1, S2 dan gitu. Ini kuli dari mana lah ini? Masuk. Saya ingat pertanyaan pertama di lembar kuesioner itu, sebutkan arti selamat. Saya jawab, selamat artinya selamat. Karena supaya kita gak masuk ya kan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nama murid-murid Yesus. Saya ingat betul, saya tulis nama murid-murid Yesus itu Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus. Tujuannya cuma satu, supaya gak lulus. Saya diwawancara sama satu pendeta, namanya pendeta Insinyur Lucy Sihombing. Dia ngelihat saya, dia ketawa, Yebi
Menurut kamu berapa persen kamu yakin kamu bisa kuliah di sini? Saya bilang 97%. Wih, kamu yakin 90%? 97% gak yakin saya maksudnya masuk di sini. Dia lihat baju saya, dia bilang kamu tuh harusnya kayak calon yang lain. Gak boleh pakai kaos begini. Kamu tuh nanti kalau kuliah mesti pakai dasi, kemeja, celana bahan, sepatu pantofel. Saya masih nyaut lagi, saya bilang begini. Bu maaf, perlu bawa vacuum cleaner enggak? Maksudnya kayak sales door to door gitu. Saya bener, saya ngeyel lah itu. Dia ngomong tuh muka saya tuh sengaja-sengajain saya bikin kayak muka-muka orang sengak gitu. Dia bilang nanti beberapa minggu akan ditelepon dikabari kamu lulus atau tidak lulus. Kamu berdoa aja. Gue udah yakin pasti gak masuk lah ya kan. Selesai dari situ 2 minggu kemudian ditelepon. Yang angkat papa saya. Papa saya bilang begini. Yebi, papa mau ngomong sama kamu berdua. Oke pak. Tadi papa terima telepon dari kampus teologi. Saya bilang oh iya. Saya lihat dari air mukanya nih kayaknya pasti gak lulus nih. Dia mulai bilang begini, Yebi. Kalau kamu gak bisa masuk di UPH, desain grafis, kamu juga gagal dan gak bisa diterima di IKJ. Lalu kamu juga gak bisa masuk sekolah pendeta. Terus kamu gimana? Ini jawaban saya gak akan pernah bohong. Tuhan tahu saya bilang gini, pura-pura saya. Ya Pak, padahal pengen ya sekolah hamba Tuhan ya Bi. Tapi kalau memang bukan kehendak Tuhan. Tiba-tiba papa saya dia peluk saya. Terus dia nangis, selamat ya Bi, kamu diterima. Saya juga ikut nangis ya kan, sialah. Akhirnya kuliah mau gak mau berjalan, mama saya beliin baju karena saya gak mau tes kan, saya gak mau. Saya disuruh beli baju kemeja tuh gak mau, betul-betul gak mau. Pokoknya waktu masuk awal semua kan salaman kan, saya gak pernah mau salaman sama mereka. Buat saya maaf nih saya ngomong apa nih, buat saya tuh najis gitu. Pokoknya selama kuliah tuh saya bikin muka-muka selengean lah. Pokoknya setiap duduk yang lain pada pelajari kan. Kuliah teologi perjanjian baru, perjanjian lama. Pokoknya tetek bengek kuliah saya selalu begini nih. Sebagai tanda protes. Sampai satu ketika chapel didoain ya kan. Ada satu hamba Tuhan, harus saya lupa lagi namanya. Pokoknya orang Tapanuli lah. Dia doa, dia pegang saya punya kepala, dia bilang begini. Tahukah engkau bahwa Tuhan punya perkenanan untuk engkau melayaninya. Saya gak tahu gimana, nangis. Masih mending kalau nangis cuma air mata, ingus. Waduh bececeran saya, Tuhan malu amat ya kayak gini. Tapi betul, pada waktu itu momennya tuh sepertinya kayak apa ya, kayak ditarik gitu. Kita punya jiwa tuh digremes gitu. Saya bilang Tuhan saya kecewa. Why Tuhan buat saya seperti ini? Saya gak punya cita-cita untuk jadi seorang pendeta. Saya gak punya mimpi, saya akan berdiri lalu ngomong sama jemaat Tuhan. Makanya selama 4 tahun saya kuliah, saya gak pernah khotbah. Sama sekali saya gak pernah khotbah. Jadi kalau muncul di chapel ya Tambayong gitu, saya pasti lari. Jadi nanti kalau chapel mulai, biasanya saya ikut duduk dulu biar kakak-kakak kelas pikir saya pelayanan. Udah nyanyi, saya bilang, Kak izin toilet ya. Kabur saya langsung ke Roxy. Nanti waktu WL-nya bilang kepada hambanya, Yebi, kurang ajar nih si Yebi nih, kemana dia nih. Jadi pada waktu itu saya gak suka. Tapi kalau Tuhan udah berkenan, kalau Tuhan taruh hal yang luar biasa dalam hidup kita, jalannya tuh selalu berbeda. Jadi kalau hari ini saya berdiri sebagai hamba Tuhan, seringkali bukan cuma karena kemampuan kelebihan saya, tapi karena perkenanan Tuhan. Nah ada satu hal yang seringkali membuat perkenanan Tuhan tidak terjadi bagi kita. Salah satunya adalah kebodohan, sama-sama bilang sama saya kebodohan. Kebodohan itu gak ada sangkut pautnya seringkali dengan akademis seseorang. Ada orang pikir pendeta, jangan karena saya ini selesai cuma SMA lalu saya masuk dalam kategori kebodohan. Tidak, Alkitab mendefinisikan kebodohan itu tidak ada hubungannya dengan IQ atau kepintaran, kecerdasan. Alkitab lebih mengkategorikan kebodohan itu bersangkut paut dengan keputusan, sikap, dan tindakan. Sama-sama bilang sama saya sikap, sama-sama bilang sama saya tindakan. Sama-sama bilang sama saya keputusan. Nah ada banyak orang Kristen, mereka gak pernah lihat perkenanan Tuhan, bukan karena Tuhan gak menyertai hidup mereka. Tapi karena langkah, keputusan, dan sikapnya, dia mulai dengan sebuah kebodohan. Saya ambil contoh sederhana. Ada banyak anak-anak muda, sebenarnya Tuhan mau pakai dia luar biasa. Cuma pilihannya untuk berhubungan dengan pasangan, itu yang bodoh. Ya habis gimana pendeta? Saya umur udah 40. Saya udah coba dekat sama Yohanes gak mau. Saya deketin Matius udah punya jodoh. Markus dia udah tunangan.
Adanya yang lain pendeta. Memang dia beda iman, tapi aku percaya kuasa Tuhan akan membuat dia bertobat. Nah ini, keputusan-keputusan bodoh yang model kayak begini. Saya tadi ngomong di Cibubur dengan cukup lantang, karena beberapa jemaat kemarin dibaptis, ada konseling bahwa mereka masih punya keterikatan dengan okultisme. Bayangin, Kristennya dari kecil sering datang ibadah, bahkan beberapa di antara mereka terlibat dalam sebuah pelayanan, tapi masih suka terlibat dalam bentuk okultisme, masih punya jimat. Kenapa? Karena tindakannya bodoh. Orang bodoh selalu mengikuti emosional, hawa nafsu, mengikuti egonya. Sehingga apa yang dia lakukan bertentangan dengan kebenaran firman. Orang-orang bodoh itu seringkali dalam pekerjaan, dia gak bisa bedain mana uang dia, mana uang perusahaan. Dia gabung semuanya. Yang penting dia sukses, yang penting dia untung, yang penting dia ada tambahan. Kebodohannya membuat Tuhan hilang perkenanan. Dan ini yang Alkitab katakan kepada setiap kita. Alkitab berkata, Simson itu orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Simson diberkati Tuhan. Dia lahir dengan kelebihan dibanding dengan pria pada zaman itu. Bahkan mungkin sebelum dan sesudahnya tidak ada pria seperti Simson. Simson lahir sebagai seorang yang tahir. Dan salah satu bentuk hukumnya dia tidak boleh mencukur rambutnya. Karena dia seorang nazir, nazir Allah. Nazir Allah artinya adalah orang yang dipilih Tuhan. Jadi kalau teman-teman youth suka tanya sama orang begini, pendeta, tahu dari mana Yesus rambutnya gondrong? Saudara kan kalau lihat rambut Yesus selalu gondrong kan? Ada gak Yesus yang rambutnya spike gitu? Nggak ada kan? Yesus pasti rambutnya gondrong. Pertanyaannya sederhana, dari mana orang tahu Yesus rambutnya gondrong? Beberapa bilang karena penglihatan, karena perjumpaan atau experience secara alam roh atau spiritual atau di dunia astral. Tapi kalau saudara belajar secara teologis, Yesus adalah seorang nazir Allah. Nazir Allah itu yang dipilih. Nah salah satu hukum mereka gak boleh potong rambut, sama kayak Simson. Simson dipakai Tuhan luar biasa. Peperangan atas Filistin, dia menang telak, dia mengalahkan banyak orang. Kapan akhirnya perkenanan Tuhan hilang? Ketika dia cuma ikuti ego. Tuhan berkata tidak ada boleh kawin campur di luar dari bangsa Israel. Tapi karena degil hati, dia tetap pilih seorang wanita dari Filistin. Dan apa yang terjadi? Disitulah perkenanan Tuhan hilang. Kekuatan, kehormatan, kekuasaan dia semuanya lenyap. Simson dikatakan oleh Alkitab hanya menjadi seorang keledai. Dia menggiling makanan untuk orang-orang Filistin. Matanya dicungkil dan kisahnya sangat menyedihkan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia mati bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin Filistin. Why? Karena kebodohan. Nah kita, orang-orang muda ini seringkali dekat sekali dengan yang namanya tindakan kebodohan. Baca gak berita? Kemarin, maaf ya saya ngomong agak sedikit vulgar, tapi beritanya nyata, teman-teman bisa cari di Google. Jadi cuman karena masalah pinjem motor, satu temennya nih marah, dijanjikan dibalikan besok, tapi ternyata besok masih dipakai, pakainya sama pacarnya juga temennya. Jadi karena mereka bertengkar marah, yang ini gak terima, dihasut-hasut lah, diomong-omong, lu motor lu harga di lu gimana, wah kalau gue sih gue lawan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Lagi kumpul, sama-sama nongkrong, dipukul. Ternyata waktu dia pukul, dia kena bagian vital di bagian belakang. Sekarang cacat dan lagi dituntut sama keluarga. Beritanya ada di Google. Tindakan seseorang seringkali menghilangkan berkat dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sama-sama anak muda di tempat ini katakan, saya mendengar perkataan Tuhan bukan perkataan orang. Karena perkataan Tuhan itu pasti benar. Perkataan Tuhan itu menguatkan, perkataan Tuhan memberikan hikmat, perkataan Tuhan menuntun kita kepada kemenangan. Tapi perkataan orang seringkali kelihatannya benar. Tapi seringkali membawa kita masuk dalam masalah yang lebih besar. Kenapa orang cerai? Seringkali karena hasutan orang. Lu masih sama laki lu. Ya mau gimana lagi? Apa yang sudah dipersatukan kan tidak dapat dipisahkan. Duh, gue sih kalau ngeliat rumah tangga lu sedih, bener bukannya apa. Kalau gue aja yang manusia sedih, apalagi Tuhan lihat rumah tangga kamu. Kamu kan tuh anak Bapa di sorga, Bapa di sorga tuh gak mau kamu susah. Udah, lu mendingan pisah aja sama laki lu yang kayak gini. Gue sih mamam kata ya, muka kayak laki lu itu di pasar rumput bererot ya kayak gitu. Lu kalau putus, mumpung masih muda, masih bisa kawin lagi. Nanti kalau lu putus udah tua, siapa lagi yang mau nikah sama lu? Wah itu, dia mulai berpikir, wah. Sampai akhirnya dia cerai, gara-gara apa? Omongan orang. Kenapa orang Kristen masih suka ke dukun? Sering kali karena temennya yang ngomong. Gimana usahanya udah maju belum? Itu dia masalahnya. Sekarang lagi mampet nih.
Udah pakai minyak urapan, bukan cuma udah, gue balur semuanya, pokoknya licin lah. Ada perubahan? Gak ada. Perjamuan gimana? Orang cuma satu pot, gue udah pakai gelas bir itu. Gelas yang untuk kopi besar itu gue taruh semua anggur, gue minum, gak ada perubahan. Ya kalau gue sih pengen kasih saran, gue ada kenalan, orang pinter. Dia pokoknya terkenal, paranormal. Siapa sih nama dukunnya tuh? Pokoknya marganya Tambayong deh. Itu mantap tuh dukun tuh. Kan kita Kristen, dukunnya juga Kristen. Karismatik lagi. Sebelum dia ritual tuh praise and worship duluan. Akhirnya datang ke dukun, pakai jambi-jambi lain sebagainya. Gara-gara apa? Perkataan orang. Ini saya mau ingetin nih kepada anak-anak muda. Seringkali perkataan orang kelihatannya benar. Alkitab pernah catat ribuan tahun yang lalu. Tuhan panggil Abraham dan Tuhan bilang, Abraham, you lihat ke langit. Abraham bilang, ngapain Tuhan? Hitung bintang. Abraham kerut-kerut kening, dia bilang, aduh Tuhan. Gimana ngitungnya? Ini banyak sekali dan Tuhan bilang apa? Sebanyak itulah akan kuberikan keturunan bagimu. Tuhan bilang lagi sama Abraham, Abraham pergi ke pantai. Sampai pantai Abraham bilang, Tuhan ngapain? Hitung pasir. Mungkin dalam hati Abraham bilang begini, Tuhan apa enggak sekalian suruh kuras laut aja Tuhan. Gimana saya hitung pasir ini? Banyak sekali. Dan Tuhan bilang, sebanyak itulah keturunan akan kuberikan kepadamu. Sukacita dong Abraham, pulang sampai rumah. Dia bilang sama istrinya, Mi, ya, mungkin dia panggilnya papi mami. Mi, tadi Tuhan baru ngomong sama aku. Wih, apa tuh Pi? Tuhan bilang mau kasih keturunan. Wow, serius? Warius deh Mi, pokoknya Tuhan bilang sendiri. Papi nih, mami seneng banget. Iya, papi juga seneng. Tahu gak Tuhan mau kasih berapa? Berapa papi? Coba mama tebak. 2. 3. Banyakan dong Mi. 5. Banyakin. 10. Kurang. Terus berapa dong Pi? Sebanyak bintang dan sebanyak pasir di lautan. Saya mau tanya, kira-kira reaksi Sarah itu positif atau negatif? Sarah pasti bilang, Papa tahu gak bedanya hamster sama manusia? Salah satu perbedaannya, manusia setahun paling banyak 2 anaknya. Hamster tiap bulan 2 kali dia mengandung melahirkan. Sekali lahir 4, 7, kalau udah jago 8 sampai 10 bisa. Papa bisa bedain dong mana hamster mana manusia. Tuhan bilang berapa Pi? Sebanyak bintang, sebanyak pasir. Apa kata Sarah kepada Abraham? Aku setuju kalau Tuhan mau kasih keturunan. Tapi mungkin bukan melalui saya. Dia mulai panggil kan budaknya kan. Hagar. Stop situ sebentar. Saya ngomong dulu sama Tuhan. Bentar. Papi, mungkin Tuhan akan kasih kita keturunan. Tapi bukan dari aku. Aku kan udah kisut. Aku udah tua. Mungkin bukan dari aku. Tapi mungkin dari Hagar. Saya mau tanya. Waktu Abraham dinasehati istrinya untuk meniduri Hagar. Apa jawab Abraham? Ada gak Abraham bilang no? Apa kata Abraham? Puji Tuhan. Siapa yang gak mau bininya ngelegalin ya kan? Suruh diambil wanita yang lebih muda. Sarah bilang itu peranakannya masih kuat, masih segar, masih muda. Akhirnya kan lahir kan buat anak dari Hagar itu. Siapa namanya? Iya itu Ismail itu. Kan sampai hari ini peperangan paling besar terjadi kan cuma antara 2 keturunan itu. Keturunan Ismail sama keturunan si Ishak. Andai saja di awal Abraham lebih dengar perkataan Tuhan daripada perkataan istrinya. Maybe difference. Mungkin sekarang keadaan dan kondisinya tidak sama. Tapi itu yang sering kali terjadi dalam hidup setiap kita. Apalagi kita nih anak-anak muda. Gampang betul dipengaruhi. Udah pokoknya lu gini aja. Udah pokoknya lu gitu aja. Saya mau ngingetin kepada setiap youth anak-anak GBHMJ. Perkataan Tuhan jelas memberikan jaminan. Sama-sama bilang sama saya, ucapan Tuhan menjamin hidup saya. Tapi perkataan orang seringkali membuat kita mengambil sikap-sikap tindakan yang bodoh. Karena itu saya mau ingatin kepada anak-anak muda. Bukan Tuhan yang salah. Seringkali keputusan kita yang tidak tepat. Ada banyak anak muda mereka mengambil keputusan tapi mereka gusar kepada Tuhan. Ayat terakhir Amsal. Sama-sama kita lihat Amsal. Saya semangat di khotbah di sini. Karena langsung ditembaknya tatap wajah sama online. Tadi Pak Richard di dalam ruangan dia bilang, Yebi online-nya udah mulai belum? Sudah Pak Richard. Mana gue mau lihat? Dia lihat. Wih Yebi, ini cuma 11 orang. Saya bilang 8 orang Pak Richard. Karena satunya saya, satunya juga Pak Richard. Kan dia akunnya dia sama akunnya saya. Jadi 8 orang. Di rumah istri saya nonton berarti kurang jadi 7. Mama saya nonton jadi 6. Tapi di ruangan ini
luar biasa pokoknya. Dari yang paling kanan sampai yang paling kiri diisi oleh jiwa-jiwa milik Tuhan Yesus. Amsal pasal 17 ayat 12, lihat Alkitab. Amsal 19 ayat 3. Sama-sama kita baca ayat terakhir. 1, 2, ya apa? Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap, ini nih, egonya kita nih. Ada banyak anak muda, maaf banget saya ngomong jujur nih. Pergaulannya yang terlalu bebas, nggak ada batas, nggak ada rem. Tiba-tiba hamil di luar nikah. Giliran hamil di luar nikah, mulai nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih ujian begini? Tuhan bilang gua nggak ngapa-ngapain. Yang bikin kamu sampai begitu kan keputusan kamu. Alkitab bilang kebodohan menyesalkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Berapa banyak kita anak youth seringkali marah sama Tuhan, padahal keadaan dan kondisi yang kita alami karena keputusan kita di hari yang kemarin. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, ayo sama-sama. Kalau engkau mau sukses, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kita nanti keburu gagal baru kita mau bilang, kenapa Tuhan buat hidup saya seperti ini. Coba tanya, hari kemarinmu seperti apa? Keputusanmu di hari yang lalu seperti apa? Seringkali kita melakukan keputusan bodoh, tapi Alkitab katakan kita gusar dan kita marah hati kepada Tuhan. Ada banyak jemaat kan gitu kan, kalau bikin status, doa gak pernah, ibadah boro-boro, kerja juga males-malesan. Tapi kalau bikin status, akan indah pada waktunya. Waktunya siapa? Ya kan? Waktunya siapa akan indah. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita mau bilang, Tuhan menyertai saya dan masa depan saya. Katakan, aku percaya masa depanku diberkati. Karena itu apa yang menjadi penghambat perkenanan Tuhan? Salah satunya adalah kebodohan. Kalau saudara ikut ibadah tatap wajah, sebenarnya ini adalah seri ya. Jadi salah satu penghambat perkenanan Tuhan adalah bodoh. Minggu depan saya akan bahas salah satu penghambat perkenanan Tuhan adalah iri hati. Ada banyak orang Kristen, mereka hidup dalam doa, mereka hidup dalam praise and worship. Tapi tanpa mereka sadar mereka hidup dalam iri hati. Lalu nanti seri yang berikutnya apa yang menghambat perkenanan Tuhan? Kepahitan. Apa yang menghambat perkenanan Tuhan? Kesombongan. Jadi kita akan bahas beberapa hal. Mungkin saya di akhir bulan baru ada lagi di Citra 2. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya undang tim worship boleh maju ke depan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada penghambat dari perkenanan Tuhan. Salah satunya adalah tindakan kita yang bodoh. Dalam keputusan, dalam sikap, karakter kita hanya mengikuti kedagingan kita. Kita mengikuti emosional kita. Kita mengikuti nafsu kita. Sehingga apa yang terjadi adalah sebuah hal yang fatal. Keadaan-keadaan yang buruk. Tapi sesungguhnya rancangan Tuhan baik dan besar luar biasa bagi setiap kita. Karena itu sama-sama kita belajar untuk mendengar perkataan Tuhan. Haleluya. Ko Yusuf, aku minta kunci 4. Aku mau cerita satu kesaksian nyata, bukan kesaksian ya, cerita singkat kemarin bulan Juli, bulan Agustus. Kalau teman-teman youth cukup rutin mengikuti streaming GBHMJ, bulan Juli dan bulan Agustus itu gembala kita yang terkasih Pendeta Helmi Janto itu nggak ikut ambil bagian dalam ibadah online. Biasanya beliau selalu ada di jam 11 untuk ibadah online. Lalu 2 minggu kemudian saya mulai tanya sama Pak Gembala, Pak, kenapa Bapak nggak online? Saya bilang sama Pak Gembala gini, Pak maaf Pak, jemaat tuh butuh lihat sosok Pak Gembala. Terus Pak Gembala cuma bilang gini, ya Bi, gue 2 bulan ini gue off dulu deh. Gue lagi konsen sama pujian dan penyembahan. Saya pada waktu itu berbeda pendapat ya, saya jujur saya ngomong sama Pak Gembala kenapa? Pak ini online isinya cuma beberapa pendeta, yang paling sering cuma saya sama Richard. Orang udah mulai enek Pak lihat saya sama Richard, udah mulai enek ini. Saya kalau online kan pasti kebiasaannya gitu, Shalom, selamat datang dalam rumah hadirat Tuhan. Kalau Pak Richard kan semua udah kenal, Shalom, gimana kabar? Banyak berkat, duit lancar, ya nggak ada perubahan. Saya bilang Pak yang nonton ya gitu-gitu aja. Penonton tuh sebagian persen tuh hilang. Orang bosan lihat kami. Karena kita nih pendeta di sini nih yang lain tuh ya. Kalau makanan tuh cuma kerupuknya lah ya kan. Kerupuk-kerupuknya lah. Tapi kan makanan utamanya Pak Gembala. Saya nyampein begitu lalu saya kasih solusi. Saya bilang gini, Pak kalau enggak minimal mungkin video lah Pak singkat. Video kekuatan, video renungan gitu. Pak Gembala bilang enggak. Saya mau dengar suara Tuhan ya. Kan itu kan PPKM awal-awal kan. Saya jujur saya salah satu orang yang cukup vokal untuk bilang, Pak kenapa gak muncul? Saya kalau WA saya bilang, Pak muncul dong, jemaat kangen, pengen dengar
pernyataan, isi firman dari gembala. Jawaban Pak Helmi masih sama, beliau bilang, gue mau pujian penyembahan dulu ya Bi, 2 bulan. Sampai akhirnya saya sadar, saya tanya, Pak kenapa? Gue mau dengar suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Beliau bilang, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tadinya saya nggak paham, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya seperti Mazmur 85 katakan, mendengar perkataan Tuhan membuat kita jauh dari tindakan-tindakan kebodohan. Kita nih kalau berpikir, bersikap, berbuat selalu dituntun oleh intuisi, insting, naluri, dan itu nggak lepas dari kedagingan kita. Makanya ketika ular berkata kepada Hawa, engkau akan jadi sama seperti Tuhan. Nah, naluri, insting dan nafsunya mulai muncul. Apa tindakannya? Dia ambil buah yang dilarang. Dan karena tindakan bodoh itu, sampai hari ini seluruh keturunan Adam dan Hawa harus hidup dalam dosa. Saya khawatir masa depan kita hilang cuma karena keputusan kita yang sia-sia. Orang mulai bilang, udahlah kalau gak ada pacar yang seiman, yang beda iman juga gak apa-apa. Orang lain gak apa-apa, lu kalau sama dia dilawan dong, jangan diem-diem aja. Kalau gue jadi lu mah gue balas. Kalau kamu punya kepahitan dendam itu mah normal, kan kita manusia, namanya juga kita masih hidup, ya kita kan bukan malaikat. Jadi ya seringkali kita gak bisa ngampunin, itu gak apa-apa lagi, kita kan manusia. Ini yang saya katakan, nasihat manusia kelihatannya benar, tapi sebenarnya seringkali membawa kita ke dalam kehancuran. Saya mau ajak setiap anak-anak muda di tempat ini, yuk kita minta tuntunan Tuhan. Bahwa dengan segala kekurangan, kelemahan kita katakan Tuhan pegang tanganku. Supaya Tuhan tuntun dalam rencana yang luar biasa. Saya senang setiap kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau Kalau teman-teman pernah dengar nama tempat panti asuhan namanya Vincentius Putra di Jakarta, saya pernah menjadi salah satu bagian di dalamnya. Karena waktu saya kelas 2, kelas 3, orang tua saya tuh fix mau cerai. Mereka ribut, saling menyakiti, saling memaki dan lain sebagainya. Dan persoalannya saya adalah salah satu anak, karena saya kakak beradik saya sama Devina. Saya tuh terlalu nakal, nakalnya minta ampun. Jadi waktu mereka mau cerai, yang mereka perebutin itu anak yang kedua, Devina. Jadi mereka bilang udah Vina sama papa, Vina sama mama. Tapi gak ada yang seneng sama saya karena saya terlalu nakal. Saya nakal sebenarnya karena pelampiasan. Pelampiasan saya lihat mama papa saya ribut, bertengkar, mereka saling pukul dan lain sebagainya. Jadi keputusan orang tua saya karena mereka gak bisa didik saya dan saya susah diatur, saya dimasukin di Vincentius Putra. Nah persoalannya Vincentius Putra itu bukan asrama. Itu tempat anak yatim piatu. Lebih terhormat masuk di sana dengan status seorang yatim atau seorang piatu atau yatim piatu daripada dengan orang tua yang komplit dan engkau dilempar ke situ. Jadi everyday orang selalu bully saya. Dibilang lu anak buangan lu anak buangan lu. Saya kelas 2, kelas 3 itu. Saya ingat betul ada guru olahraga saya.
Jadi kalau dia ngajar olahraga dan dia orang strength, karena saya orangnya suka ngeyel gitu, jadi dia mau suka maki saya. Anak buangan, diam. Anak buangan, diam. Orang nggak tahu, tapi saya selalu simpen rasa sakit hati. Dan saya benci betul dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi keluarga saya. Tapi ada satu hal yang menarik yang selalu saya akan ingat sampai hari ini. Semua orang berkata kepada mama saya, cerain aja, pisah aja, buat apa dipertahanin. Tapi setiap mama saya ketemu saya, dia selalu bilang, mama akan tetap bertahan. Nah, saya tanya, ma kenapa mama gak cerain papa aja? Kan papa jahat, papa kan suka nyakitin mama. Mama cerai aja. Karena setiap datang saya selalu lihat matanya bengkak. Seringkali bukan cuma bengkak karena nangis ya, bengkak karena dipukul. Saya bilang kenapa mama gak cerai aja? Mama pisah aja sama papa. Mama saya bilang, semua orang ngomong gitu ya bisa sama mama. Tapi cuma Tuhan Yesus yang berkata bertahan. Aku menyertai engkau dan anak-anak. Saya selalu sedih lihatnya mama saya pada waktu itu. Tapi itu yang Alkitab katakan. Lebih baik mendengar perkataan Tuhan supaya engkau dilalukan dari keputusan-keputusan yang bodoh. Mama papa saya tetap bertahan dan tidak mudah untuk memulihkan, menyatukan, butuh waktu, butuh pertengkaran terus-menerus terjadi. Tapi hari ini salah satu anak dari mereka Tuhan pakai menjadi seorang pelayan Tuhan. Bukan karena kelebihan saya, bukan karena kemampuan saya lebih dari orang lain. Tapi ketika Tuhan berkenan, Tuhan buat hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, saya gak tahu hidup saudara seperti apa. Saya gak tahu pahit, beban, air mata, persoalan, kesakitan yang kau alami. Tapi saya yakin sebagian besar dari kita adalah anak-anak yang seringkali mempertanyakan, why God? Kenapa ini terjadi? Tapi ini yang kita mau katakan, bahwa kita percaya. Kita percaya kuasa Tuhan ada bagi setiap kita. Haleluya. Tutup mata teman-teman. Saya mau ajak setiap kita berdoa. Katakanlah Tuhan, aku percaya. Kini aku percaya. Katakan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mustahil bagimu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kuatkanku, dasarku berharap, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Saudara katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Bagimu, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuatkanku, kuatkanku. Amin. Dasarku berharap. Oh kini aku, kami angkat tangan kami Tuhan bagimu. Kami percaya ketika Tuhan turun tangan, ada hal yang ajaib dinyatakan bagi kami. Katakan ku ikuti panggilan-Mu. Kami mau tetap setia. Amin.
berdoa Tuhan bagi anak-anak muda ini Tuhan. Engkau Allah yang tahu beban yang harus mereka pikul di masa muda mereka. Engkau tahu kesakitan air mata, Engkau tahu masa-masa sukar yang mereka hadapi. Kalau mau jujur seringkali kami mempertanyakan why God, kenapa ini yang harus kami alami, kenapa ini terjadi. Tapi hari ini doa kami seperti Musa berkata, berjalanlah depan kami Tuhan. Sesulit, semenyakitkan, sepahit, sekering apapun yang kami harus lewati. Kami percaya ketika Tuhan yang menuntun, padang gurun itu akan menjadi tempat yang baik bagi kami. Bahkan kekeringan akan menjadi tempat di mana kami akan melihat mata air mengeluarkan air yang berbuah-buah. Bahkan hal-hal yang mustahil bagi kami akan menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Hamba doa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya anak-anak muda, baik mereka yang di streaming ataupun setiap mereka yang hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu ketakutan, kecemasan kami akan hari esok. Tuhan tahu setiap kekhawatiran kami, apa yang kami sedang pikirkan, kami bayangkan untuk apa yang akan kami hadapi nanti. Tapi hari ini kami memanggil nama Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Nama Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Nama Yesus yang selalu memberikan kepastian. Nama Yesus yang selalu memberikan shalom di hati kami. Hamba doa dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Hari ini mungkin kami bukan siapa-siapa. Orang pandang kami sebelah mata, orang remehkan kami, orang rendahkan kami, orang buang kami. Tapi ada masa di mana janji Tuhan bagi setiap kami. Yang direndahkan akan ditinggikan. Mereka yang tidak dipandang akan dipandang. Bahkan Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Tuhan pakai orang lemah mengalahkan orang-orang kuat. Tuhan pakai orang yang tidak dipandang untuk menyatakan kuasa dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba doa Tuhan hari ini ada pemulihan di hati kami masing-masing. Sepahit apapun, seburuk apapun, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kini aku percaya, katakan tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu, katakan kuatkanku. Amin Tuhan, amin. Dasarku berharap, kami berserah pada amin dan-Mu lagi. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia, bukan setia sampai katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia kepadamu Yesus. Sekali bersama-sama katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kami percaya di dalam Tuhan masa depan kami ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama setiap kita generasi Youth GBMJ katakan amin.